Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika atmosfer serta dampaknya bagi kehidupan. Kata atmosfer ini sudah tidak asing lagi untuk kita. Apa itu atmosfer? Apa menurut kalian atmosfer itu? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam bahasa Yunani, kata atmosfer berasal dari dua kata, atmos, yang berarti udara, dan sphaira, yang berarti lingkaran, atau dunia. Jadi, secara harfiah, atmosfer berarti lingkaran udara, atau dunia udara. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk pada lapisan gas yang mengelilingi bumi. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi sebuah planet atau benda langit lainnya. Pada bumi, atmosfer terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Lapisan-lapisan ini adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Masing lapisan tersebut memiliki banyak fungsi penting, termasuk menjaga suhu permukaan planet dalam batas yang layak untuk kehidupan, melindungi dari radiasi berbahaya dari matahari, dan memberikan medium bagi proses-proses fisika dan kimia yang mendukung kehidupan. Berikut tentang komposisi atmosfer yang dimana atmosfer bumi adalah lapisan gas yang mengelilingi planet kita. Komposisi atmosfer bumi terdiri dari beberapa jenis gas yang berbeda, dengan konsentrasi yang beragam. Berikut adalah penjelasan detail tentang komposisi atmosfer bumi. Nitrogen, N2. Nitrogen merupakan komponen terbesar dalam atmosfer bumi, menyumbang sekitar 78% dari total volume gas. Gas ini penting untuk kehidupan karena digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, serta menjadi bahan pembentuk protein dan senyawa lainnya. Oksigen, O2. Oksigen menyumbang sekitar 21% dari total volume gas dalam atmosfer. Gas ini sangat penting untuk respirasi aerobik, proses yang dilakukan oleh hampir semua makhluk hidup untuk menghasilkan energi dari makanan. Argon, R. Argon adalah gas mulia yang menyumbang sekitar 0,93% dari atmosfer bumi. Gas ini tidak bereaksi secara aktif dengan zat lain dan umumnya berperan sebagai gas penfiller di atmosfer. Karbon dioksida, CO2. Karbon dioksida memiliki konsentrasi sekitar 0,04% dari atmosfer bumi. Gas ini penting dalam siklus karbon, digunakan oleh tumbuhan dalam fotosintesis, dan dihasilkan dalam proses respirasi dan pembakaran bahan bakar fosil. Gas lainnya. Beberapa gas lainnya juga hadir dalam jumlah yang sangat kecil, termasuk neon, Ne, helium, He, metana, CH4, hidrogen, H2, dan ozon, O3, serta uap air, H2O. Uap air adalah gas yang jumlahnya bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi cuaca, dan berperan penting dalam pembentukan awan dan presipitasi. Partikel kecil. Selain gas-gas tersebut, atmosfer juga mengandung partikel-partikel kecil, seperti debu, asap, dan aerosol. Partikel-partikel ini dapat berasal dari aktivitas manusia, misalnya, polusi udara, maupun alamiah, misalnya, debu dari gurun atau letusan gunung berapi. Komposisi atmosfer dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis, waktu, dan aktivitas manusia. Perubahan dalam komposisi atmosfer dapat memiliki dampak yang signifikan pada iklim, kualitas udara, dan ekosistem bumi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemantauan dan pemahaman terus-menerus tentang komposisi atmosfer sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan di planet kita. Sekarang bagian lapisan atmosfer yang dimana lapisan atmosfer biasa kita sebut lapisan gas yang mengelilingi planet, termasuk bumi. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik unik dan fungsi penting. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi. Troposfer, lapisan terendah dari atmosfer, dimulai dari permukaan bumi hingga ketinggian sekitar 8-15 km, 5-9 mil. Troposfer adalah tempat terjadinya perubahan cuaca dan iklim yang kita rasakan sehari-hari, termasuk awan, hujan, dan angin. Suhu umumnya menurun dengan ketinggian, yaitu sekitar 6,5 derajat Celcius per kilometer. Stratosfer.
Terletak di atas troposfer dan bereksten hingga sekitar 50 km, 31 mil, di atas permukaan bumi. Di dalam stratosfer terdapat lapisan ozon yang membentuk ozonosfer, di mana ozon berperan penting dalam menyerap radiasi ultraviolet, UV, dari matahari, yang berfungsi melindungi kehidupan di bumi dari radiasi UV berbahaya. Suhu dalam stratosfer umumnya meningkat seiring dengan ketinggian karena penyerapan radiasi UV oleh ozon. Mesosfer berada di atas stratosfer dan bereksten hingga sekitar 85 km, 53 mil, di atas permukaan bumi. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang sangat dingin, dengan suhu yang umumnya menurun dengan ketinggian. Meteoroid sering terbakar di mesosfer karena gesekan dengan gas atmosfer, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai bintang jatuh. Termosfer terletak di atas mesosfer dan bereksten hingga sekitar 600 km, 372 mil, di atas permukaan bumi. Suhu dalam termosfer sangat tinggi, meskipun kepadatannya sangat rendah. Hal ini karena penyerapan radiasi ultraviolet, sinar X, dan sinar kosmik yang intens dari matahari. International Space Station, ISS, dan berbagai satelit orbit bumi berada di lapisan termosfer ini. Eksosfer, lapisan terluar atmosfer bumi yang bereksten hingga sekitar 10.000 km, 6.200 mil, ke atas permukaan bumi. Eksosfer memiliki kepadatan gas yang sangat rendah, sehingga partikel-partikel di dalamnya jarang bertabrakan satu sama lain. Batas antara atmosfer bumi dengan ruang angkasa disebut sebagai batas Kármán, yang berada pada ketinggian sekitar 100 km, 62 mil, di atas permukaan bumi. Setiap lapisan atmosfer memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan di bumi, baik melalui perlindungan dari radiasi berbahaya, penjagaan suhu, maupun interaksi dengan berbagai fenomena cuaca dan iklim. Sekarang mari kita lihat sifat atmosfer yang dimana atmosfer merupakan lapisan gas-gas yang menyelimuti bumi dan melekat pada permukaannya melalui gaya gravitasi. Atmosfer memiliki sifat-sifat yang penting untuk memahami bagaimana atmosfer berinteraksi dengan planet kita dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa sifat atmosfer secara detail. Komposisi, atmosfer bumi terdiri dari berbagai jenis gas. Komposisi atmosfer bumi secara umum adalah sekitar 78% nitrogen, N2, 21% oksigen, O2, dan sejumlah kecil gas lainnya seperti argon, karbon dioksida, CO2, uap air, dan gas-gas jejak seperti neon, helium, metana, dan lain-lain. Komposisi ini dapat bervariasi di beberapa wilayah dan dalam kondisi cuaca tertentu. Tekanan atmosfer adalah tekanan yang dihasilkan oleh berat atmosfer di atas suatu area permukaan. Tekanan atmosfer pada permukaan laut disebut sebagai 1 atmosfer. Tekanan atmosfer akan berkurang dengan ketinggian karena ketebalan atmosfer yang menumpuk di atasnya semakin sedikit. Ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang menarik partikel-partikel atmosfer ke bawah. Ketinggian, atmosfer bumi memiliki struktur lapisan yang berbeda-beda, yaitu troposfer, lapisan terendah atmosfer di mana sebagian besar cuaca terjadi. Temperatur menurun dengan ketinggian. Stratosfer, lapisan di atas troposfer di mana ozon terkonsentrasi dan suhu cenderung naik dengan ketinggian. Mesosfer, lapisan di atas stratosfer di mana suhu kembali turun dengan ketinggian. Termosfer, lapisan di atas mesosfer di mana suhu kembali meningkat karena radiasi dari matahari. Eksosfer, lapisan paling luar atmosfer di mana partikel-partikel bermassa sangat jarang. Pemanasan dan pendinginan, atmosfer memainkan peran penting dalam mengatur suhu di bumi. Ini terjadi melalui proses penyerapan dan pemantulan radiasi matahari oleh atmosfer dan permukaan bumi. Gas-gas seperti CO2 dan uap air memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengemisikan panas, yang mempengaruhi suhu global. Perubahan cuaca, atmosfer juga bertanggung jawab untuk pembentukan cuaca. Sifat-sifat seperti kelembaban, suhu, tekanan udara, dan arus angin berinteraksi untuk menciptakan berbagai kondisi cuaca seperti hujan, salju, badai, dan lainnya. Pelindung dari radiasi berbahaya, lapisan ozon di stratosfer berperan dalam melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya yang dapat merusak jaringan hidup. Ozon menyerap radiasi UV dari matahari sebelum mencapai permukaan bumi. Transportasi dan peredaran, atmosfer memungkinkan transportasi zat-zat kimia,
debu, dan partikel lainnya melalui berbagai proses seperti difusi, konveksi, dan angin. Ini memungkinkan pertukaran zat-zat antara berbagai bagian bumi dan mempengaruhi siklus biogeokimia seperti siklus air dan karbon. Sifat-sifat atmosfer ini saling terkait dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi serta mendukung kehidupan yang ada di dalamnya. Baiklah, cukup di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat.